إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita tentang fikih kebencanaan. Kali ini kita bahas tentang istilah kebencanaan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, di mana kata bencana dapat ditemukan dalam istilah yang bervariasi, meskipun dengan penekanan makna yang berbeda-beda dengan konteks yang berbeda pula. Seperti kata bencana secara umum diistilahkan di dalam Al-Quran dengan kata musibah. Kemudian tentang klasifikasi dari istilah-istilah yang ada pada musibah ataupun bencana, kita lihat dari sisi fungsinya. Yang kedua, kedudukannya. Yang ketiga, keadaannya. Dari segi fungsi, ada 3. Yang pertama, bahwa bencana itu sebagai fitnah atau ujian, asal kata dari fatana, yang berarti cobaan atau ujian, sering berkonotasi negatif berupa kejadian yang menyedihkan dan menyengsarakan. Adapun sifat ujian atau cobaan dapat berupa sesuatu yang baik, misalnya hadirnya keluarga, suami, istri, atau anak, serta harta. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah balasan yang besar. Ya, jadi Allah memberikan dengan hadirnya keluarga, dengan diberinya harta, itu untuk menguji apakah dengan nikmat itu manusia itu bersyukur atau ingkar. Seperti pada Quran surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada fitnah, ujian yang berupa siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Sehingga ketika Allah menurunkan ujian kepada manusia, bukan hanya yang zalim saja secara khusus, namun orang yang beriman itu juga akan kebagian ujian-ujian di dalam kehidupannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, yang Al-Quran itu dengan adanya fitnah untuk mengukur siapa yang beriman yang sebenarnya, siapa yang mendustakan perintah-perintah Allah. Fungsi yang kedua sebagai tadzkirah, yaitu sebagai peringatan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 9, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Padahal sebelumnya itu mereka
ya lebih kuat, kemudian juga ya makmurlah kehidupannya. Kemudian Allah juga menurunkan Rasul kepada mereka dan bukti-bukti yang nyata. Namun bukan Allah yang mendolimi mereka, tapi merekalah yang mendolimi dirinya sendiri. Sedangkan yang ketiga berfungsi sebagai azab. Asal kata azabah sesuatu yang membuat tersiksa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya safar adalah bagian dari siksa. Ketika safar salah seorang dari kalian akan terhalang, menjadi sulit makan, minum, dan tidur. Maka jika urusan telah selesai, bersegeralah kamu kembali kepada keluargamu. Azab berbagai peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatan yang melanggar ketetapan Allah. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Ad-Duhan ayat 15-16, Inna kashiful adzabi qalilan innakum aidun yauma nabtishul batsatal kubra inna muntakimun. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Jadi seandainya siksaan itu dikembalikan, ya, dilenyapkan oleh Allah sedikit saja, karakternya manusia pasti nanti akan ingkar dan melupakan. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat pada kedudukan musibah atau bencana, yang pertama sebagai bala, yang berarti cobaan. Cobaan untuk apa? Untuk memperteguh keimanan seseorang. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 168, wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanatis wassayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang solih dan di antaranya ada yang tidak solih. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi untuk memperteguh keimanan ya pada kedudukan musibah berarti bala, yang fungsi dari bala itu tidak hanya diberikan kepada orang yang durhaka, namun juga kepada orang yang soleh, ya, yang fungsinya mengembalikan pada kebenaran, sehingga bala itu menjadi ukuran dari sikap manusia di dalam menghadapi kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah di dunia ini. Kemudian yang kedua, kedudukannya sebagai iqab. Dalam Al-Quran berasal dari kata aqobah, artinya membalas atau menghukum. Yang ini berupa keburukan bagi manusia. Sebagaimana pada Quran surat An-Nahl ayat 126 terkait dengan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain ketika berdakwah, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan
siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ya, jadi ini terkait dengan dakwah yang memang pasti akan mendapatkan tantangan. Kemudian kedudukan yang berikutnya berupa tamzik. Kata benda mazakoh artinya kehancuran, bahwa sifat dari sebuah kejadian yang buruk yang merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Pada Quran surat Saba ayat 19, setelah manusia itu mendapatkan cobaan, ya, maka faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum faja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ya, sehingga ini kalau kita lihat mereka setelah mendapatkan akibat yang tidak baik pada dirinya, mereka menyeru Tuhannya, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Jadi kedudukan sebagai tamzik, kemudian sebagai nazilah. Dari kata nazalah artinya turun atau menurunkan. Konteks Al-Quran kata anzala sebagai aktivitas menurunkan wahyu yang berfungsi sebagai rahmat, sehingga dikenal dengan nuzulul Quran. Nah, anzala menurunkan siksa kepada orang yang mengingkari Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 91, kama anzalna 'alal muqtasiminal ladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah, yaitu orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Oleh sebab itu anzala, nazilah, ungkapan yang menyatakan kesengsaraan, yaitu suatu yang diturunkan, ya, sebagai bencana bagi manusia. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari sisi keadaan setelah terjadi bencana, maka bencana atau musibah itu diistilahkan dengan halak, artinya mati, binasa, atau musnah. Pada Quran surat Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aksaru jam'an wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa mereka. Jadi Allah telah membinasakan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan halak. Kemudian keadaan setelah terjadi bencana itu juga disebut dengan tadmir. Dari kata damarah, artinya menghancurkan. Pada Quran surat Al-Ahqaf
ayat 24, ayat 25. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Nah, maka tudammiru di sini berarti yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Ya, jadi keadaan setelah terjadi bencana itu, maka Al-Quran menyebutnya tadmir, sehingga menjadi hancur, menjadi nasa. Kemudian yang berikutnya pada Quran surat Al-Isra ayat 16, wa id aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alainal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bagaimana negeri yang dihuni oleh kaumnya Nabi Lut, ya, setelah itu bahkan bukan hanya hancur tapi dibalik oleh Allah. Kemudian yang ketiga, keadaan setelah terjadi bencana itu Al-Quran menyebut dengan kata fasad. Dari kata fasada artinya rusak, lawan dari bagus, baik, dan damai. Pada Quran surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau kita lihat beberapa kali yang namanya bencana alam maupun yang non alam, yang karena kesalahan teknologi tapi manusia berulang-ulang, ya, setelah selesai kembali kepada ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, baik fungsi, kedudukan maupun akibat, maka ada matematika untuk memberikan penilaian. Yang pertama, kalau apa yang kita lakukan itu baik dan benar menurut ukuran agama, kemudian yang diperoleh kebaikan yang datang dari Allah itu namanya nikmat, yang berarti juga rahmat, bentuk kasih sayang Allah. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya, bersyukur. Jika bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Yang kedua, ada yang sudah melakukan dengan penuh kebaikan dan juga kebenaran, namun yang diterima adalah sesuatu yang tidak menyenangkan,
Itulah namanya ujian yang disebut dengan fitnah dalam Al-Quran. Maka cara menyikapi adalah bersabar. Ada yang kadang baik, kadang tidak baik, kadang benar, kadang salah, kemudian menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, itulah yang disebut dengan peringatan dari Allah. Masih ada peluang, sikapnya ya harus bertaubat, meningkatkan amalnya. Kemudian ada cara yang salah dan jahat. Ya, jadi negatif. Yang diterima juga tidak baik, itu namanya azab di dunia. Kalau belum meninggal dunia, hendaklah melakukan taubatan nasuha. Kemudian ada lagi, cara yang dilakukan itu salah, tidak benar menurut agama, dan terus melakukan kejahatan. Tapi mereka menerima kebaikan. Menurut sebagian orang, ya seperti Qarun di masa Firaun, di masa Nabi Musa, itulah yang disebut dengan istijrat sebagai penglulu. Akhirnya dihancurkan pada saat puncak kejahatannya. Kalau masih hidup, hendaknya bertaubat dengan taubatan nasuha. Beberapa hal yang berkaitan dengan istilah yang ada di dalam Al-Quran, maka yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika bencana itu menimpa? Yang pertama, hendaknya kita tetap beribadah sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berzikir dan berdoa. Yang keempat adalah ta'awun sosial tetap dilakukan, yaitu untuk bersedekah dan menolong yang ada di sekitarnya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ada sebuah yang kutipan hadis, sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Kemudian yang kelima, senantiasa tawakal dan bersabar untuk memadukan antara ikhtiar dan doanya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan dari kajian tentang istilah-istilah kebencanaan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.